Pokemon Legend Arceus yang bisa dibilang baru saja dirilis memperlihatkan pemain betapa luar biasanya wilayah Hisui kuno yang mendahului Sinnoh region yang dikenal oleh penggemar Pokemon sebagai Pokemon Diamond and Pearl. Pokemon Legend Arceus tentu saja menekankan eksplorasi dan juga penangkapan berbagai spesies Pokemon. Bahkan di antara Pokemon yang ada untuk ditangkap pemain di Pokemon Legend Arceus, terdapat beberapa bentuk baru Pokemon dari generasi pertama hingga ke-7. Ya kayak di Sun and Moon maupun Sword and Shield, bentuk-bentuk ini memperbaharui Pokemon tertentu dengan mengadaptasinya ke lingkungan unik di setiap game. Konsep yang emang membuat penggemar bersemangat untuk menantikan varian regional lainnya yang akan sangat menakjubkan. Dan berikut beberapa Pokemon yang mungkin cocok banget mendapatkan konsep ini. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Jynx. Sejak diperkenalkan di generasi pertama, Jynx telah menjadi subjek kontroversi karena kemiripannya dengan seni pertunjukan yang tidak peka terhadap ras, alias dianggap rasis gitulah. Ya gimana ya, bentuknya memang rada aneh dan gak masuk di akal juga ya kan untuk jadi Pokemon. Dan karena ini juga, ia telah menerima desain ulang untuk menjauhkannya dari asal-usulnya yang mengerikan yang penuh kontroversi. Tapi kayaknya membuat desain Jynx selangkah lebih maju dan memberikan perombakan total dengan bentuk regional baru, ya bukankah mungkin merupakan hal yang dibutuhkannya ya kan? Biar bisa diterima kembali oleh para penggemar dan gak jadi bahan bulian lah. Dengan inspirasi yang lebih baik dan pemberian tipe yang sesuai akan sangat membantu menghilangkan stigma buruk dari dirinya. Sangat berfaedah jika Game Freak memikirkannya sih menurutku. Dunsparce. Dunsparce dari generasi kedua adalah Pokemon yang bisa dibilang ya sederhananya telah menyia-nyiakan potensinya. Banyak banget loh ya para penggemar yang telah membayangkan berbagai desain ulang untuk Dunsparce ini. Atau mungkin rantai evolusi yang akan memperbaharui tipe normal dan mungkin membuatnya layak secara kompetitif. Singkatnya sih ada banyak cara Game Freak untuk dapat mengerjakan ulang Pokemon yang satu ini. Karena entry Pokédex Dunsparce pun menyebutkan kemampuannya untuk menggali di bawah tanah, jadi bentuk Dunsparce yang baru berupa varian regional mungkin bisa jadi lebih kuat dengan memberikan tipe ground. Atau enggak ya, desain yang lebih misterius dan lebih kayak ular gitulah, yang mungkin juga akan memerlukan tipe dragon ya kan. Tropius. Contoh lain dari potensi yang terbuang adalah Pokemon bernama Tropius, dinosaurus grass flying dari generasi ketiga meskipun bukan Pokemon fosil. Tanpa praevolusi atau evolusi, Tropius adalah salah satu Pokemon yang mudah dilupakan oleh sebagian besar penggemar Pokemon. Karena emang nggak menonjol dari Pokemon generasi ketiga yang jumlahnya lumayan bejibun ya. Dengan varian regional, mungkin Tropius dapat mewarisi beberapa keunikan yang akan membuatnya lebih menonjol. Dan desain Tropius yang baru bisa didasarkan pada banyak cara. Misalnya desain ini bisa menekankan aspek tropis sesuai nama dan habitatnya. Atau bisa juga menjadi dinosaurus yang lebih tua seolah menggambarkan ia beradaptasi dari bentuk dan tipe purba ke Tropius yang kita kenal sekarang. Rotom. Dari semua Pokemon yang menerima bentuk regional di Pokemon Legend Arceus, ya sungguh mengejutkan bahwa Rotom tidak disertakan, terutama karena wilayah Hisui lebih kuno dari Sinnoh. Jadi nggak masuk akal bagi Rotom yang digerakkan oleh teknologi untuk merubah bentuk menjadi mesin cuci atau lemari es dalam game ini sebenarnya. Kayaknya desain Rotom baru di wilayah Hisui mungkin dapat membuatnya kehilangan tipe listriknya dan tetap menjadi pure tipe Ghost. Kan Hisui region juga udah tua ya kan. Pokeball bahkan Voltorb aja masih terlihat kuno. Vanillux. Pokemon berbasis makanan mungkin paling mudah dibayangkan memiliki bentuk yang berbeda. Enggak sih? Keluarga Vanillux yang awalnya muncul di Pokemon Black and White akan menjadi desain yang paling mudah banget dibuat varian regional sebenarnya. Game Freak dapat dengan mudah mengubah rasa es krim mereka menjadi bentuk baru dan menambahkan tipe sekunder untuk menyesuaikan bentuk baru tersebut. Golurk. Jika ada banyak varian regional Pokemon yang diperkenalkan di Pokemon Legend Arceus menerima desain ulang yang lebih mistis ataupun kuno, Golett dan juga Golurk berpotensi mengambil arah yang berlawanan. Karena mereka udah didasarkan pada teknologi yang kuno, mungkin penciptaan ulang yang menarik adalah membuat ia menjadi lebih modern. Tapi bukan Pokemon paradoks ya, melainkan varian regional yang bisa saja jadi adaptasi terbaik Golurk. Dan bukan menjadi ground ghost, tapi Golett dan juga Golurk yang baru bisa menjadi steel elektrik, bertenaga listrik alih-alih berhantu gitu kan. Karena Golurk juga sudah memiliki kekuatan yang cukup beragam, perombakan total tidak akan diperlukan dari desainnya sebenarnya. Ya tambahin dikit-dikit lah efek modernnya gitu.
Pyroar. Litleo dan juga Pyroar di wilayah Kalos kurang dalam hal kombinasi tipe, sehingga tetap mempertahankan tipe normal sekunder setelah berevolusi. Dan jadinya ya singa ini nggak terlalu wah gitu. Dalam bentuk regional yang potensial, ya akan sangat menarik untuk melihat kombinasi tipe apa yang menarik yang dapat dimanfaatkan oleh keduanya. Ya bayangin saja suatu saat nanti Game Freak akan membuat judul Pokemon yang berlatar di wilayah yang terinspirasi oleh Yunani kuno. Mungkin Pyroar ini akan sangat cocok untuk masuk sebagai kandidat di region tersebut. Banyak monster dari abad tersebut ya kan, yang bakalan jadi hal yang sangat dibutuhkan penggemar. Hawlucha. Desain pegulat Luchador Hawlucha tentu saja membuatnya menonjol di antara sebagian besar Pokemon generasi ke-6. Tapi mudah untuk membayangkan wilayah lain membutuhkan jenis petarung yang berbeda untuk bentuk Hawlucha-nya sendiri. Dalam hal ini, misalnya Game Freak tentu akan memiliki banyak pilihan tipe fighting yang berbeda untuk mendesain ulang Hawlucha. Yang nggak usahlah nambahin evolusi gitu. Bentuk regional ini sudah sangat cukup membuat Pokemon ini menjadi lebih bervariasi. Warna yang cerah dari Hawlucha adalah hal ikonik dari dirinya, membuat ia dalam bentuk baru sesuai petarung terkenal di wilayah tersebut. Bukankah akan sangat sesuai gitu kan? Komala. Komala adalah salah satu Pokemon terlucu yang diperkenalkan di Pokemon Sun and Moon. Dan itu sudah cukup menjelaskan banyak hal tentang kepribadiannya yang emang lucu. Namun tipe normalnya masih kurang memuaskan, terutama untuk Pokemon kayak Komala yang hanya memiliki satu tahap aja. Tipe yang diperbaharui dapat membangunkan Komala baru gitu. Satu ide dapat menggabungkan aspek kayak misalnya mimpi pada Komala, menjadikannya tipe Psychic atau bahkan tipe Fairy. Dengan bentuk baru ini, mungkin ada Komala ala-ala pemakan mimpi juga, yang muncul begitu saja di suatu wilayah. Poltegeist. Tipe Pure Ghost dari generasi ke-8 Pokemon Sword and Shield. Sama seperti Penolux, ia juga sebenarnya dapat memiliki banyak interpretasi rasa. Dengan kemunculan pertama kali keluarga evolusi ini di wilayah yang terinspirasi dari Inggris, ya masuk akal nggak sih kalau misalnya cangkir dan tekoteh berhantu ini cocok dengan estetika wilayah tersebut. Namun dengan wilayah yang sama sekali berbeda, akan sangat lebih masuk akal untuk mengadaptasinya ke minuman lain yang juga ikonik di wilayah tersebut. Dia punya Pokemon Convergent sebenarnya. Pokemon Convergent ini mirip kayak Pokemon varian regional gitu, tapi nggak sama gitu. Kayak mirip tapi nggak sama lah. Dengan melanjutkan konsep ini di setiap wilayah, maka mungkin ada Convergent lain atau bahkan varian regional yang dapat diakses ke desain baru Poltegeist dan pra-evolusinya. Dan itulah beberapa Pokemon yang mungkin cocok banget mendapatkan varian regional. Ya pilihanku adalah bayanganku ya, dan kamu pastinya punya pilihan berbeda. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!